Oke, halo sahabat IAS dimanapun sahabat-sahabat berada. Perkenalkan, nama saya Larasati. Di sini nanti kita akan membicarakan tentang dunia seputar artikel. Nah, pasti kita pernah mengalami kesulitan-kesulitan, terutama dalam kesulitan menulis, kesulitan ketika nanti mensubmit, kesulitan untuk mengadaptasi dari template jurnal itu seperti apa. Nah, itu adalah tunggu ulang, Pak. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah untuk sahabat IAS menemukan ide dalam menulis adalah melihat tulisan orang lain. Jadi bisa melihat dari artikel-artikel internasional maupun artikel-artikel Indonesia yang dipublikasi dan tersedia secara online. Nah, itu ketika teman-teman sudah tahu mau nulis tentang apa temanya dulu, saya mau menulis tentang tema tertentu nih, atau tema apapun itu. Nah, teman-teman langsung mengarah, kira-kira kalau judul seperti ini kita tuliskan di Google atau di Google Scholar, ada nggak tulisannya? Kalau misalnya ada atau beberapa orang menulis tema yang sama, kita bisa nih mengadaptasi, oh ternyata ini pernah ditulis, gimana ya cara menulisnya? Nah, itulah yang kita adaptasi juga di tulisan kita. Yang paling penting adalah melihat template dari suatu jurnal. Nah, template ini apakah bisa kita tulis atau apakah kita bisa isi sesuai dengan template jurnal. Nah, kemudian cara yang terpenting juga adalah mengadopsi template dari IAS Scholars itu sendiri. Jadi, template IAS kita bisa adaptasi, kemudian kita bisa sesuaikan dengan template-template jurnal yang kita tuju. Nah, template IAS sendiri itu bisa diikuti atau bisa didapatkan melalui coaching klinik secara langsung di Yogyakarta, ataupun bisa nanti melalui via YouTube dari IAS Scholar itu sendiri. Nah, template IAS ini apa sih kelebihannya dari template IAS? Adalah template IAS ini punya konsistensi dan akurasi yang lebih bagus, semacam lebih tepat lah istilahnya ketika kita ingin menyesuaikan ke jurnal. Nah, mungkin hanya ada perubahan sedikit-sedikit sesuai dengan kemauan jurnal, tapi template IAS ini sudah menyediakan semuanya. Template IAS ini ada template yang IMRED, ada introduction, metode, kemudian ada result, ada discussion, kemudian ada penutup, kesimpulan, dan paling utama adalah literatur review. Nah, ini adalah hal-hal penting yang kita bisa tulis, kita bisa adaptasi, kita bisa sesuaikan dengan tulisan kita untuk disubmit di sebuah jurnal. Untuk menjadi seorang author, ketika kita sudah menulis, ketika kita sudah mengadaptasi template, ketika tulisannya juga sudah selesai sesuai dengan proporsi dari jurnal, cara yang terbaik adalah melakukan submit atau submission ke jurnal yang dituju. Nah, biasanya kan kita sudah memilih-milih nih jurnal mana yang kita ingin memasukkan tulisan-tulisan kita. Nah, ketika kita submit, jangan pernah takut untuk mendapat review atau jangan pernah takut untuk mendapat revisi, karena komentar-komentar dari para editor, dari para reviewer adalah komentar yang membangun untuk tulisan kita supaya lebih baik. Nah, itulah yang kita perlu untuk lakukan ketika mensubmit jurnal. Nah, memang dalam menulis yang paling penting untuk seorang penulis adalah konsistensi dan akurasi atau ketepatan dalam menulis. Nah, untuk bisa membangun culture atau membangun tradisi kita dalam menulis, yang paling penting adalah membiasakan diri terlebih dahulu. Jadi, para sahabat IAS bisa melakukan satu hari satu paragraf untuk dituliskan ke dalam tulisannya masing-masing. Nah, dari satu paragraf ini ketika kita lakukan setiap hari, kita selain membentuk kebiasaan, kita juga membentuk atau menciptakan sebuah tulisan baru dari konsistensi satu hari satu paragraf. Nah, itu. Kita semua pasti merasa bahwa kita ini sulit untuk menulis, sulit untuk bagaimana memulai menulis, membangun sebuah tulisan, menentukan tema, menciptakan tulisan yang bagus, menarik untuk dibaca oleh editor ataupun reviewer ataupun pembaca lainnya. Yang paling penting untuk mengatasi kendala-kendala yang kita alami adalah mengikuti sebuah template atau mengikuti template-template yang kita adopsi dari jurnal ataupun dari template-template yang pernah kita baca artikelnya. Nah, kemudian
Ketika berdasarkan pengalaman dari saya, ketika saya tidak bisa, ketika saya mendapatkan revisi yang minor dan ketika submit bisa mendapatkan respon yang positif, adalah para sahabat IAS bisa mengikuti atau mengadopsi template dari IAS itu sendiri. Karena ketika kita bisa taat, kita patuh pada template, jurnal itu akan merasa senang ketika kita mengikuti template-nya, dan jurnal itu akan merasa, wah, tulisan ini cocok untuk dipublikasi. Demikianlah penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait tentang artikel dan publikasi. Tetap terus menulis, tetap semangat, keep produktif. Salam dari IAS Scholar.